balik lagi sama gue Maria. Buat yang belum kenal, gue orang Indonesia, tinggal di Belanda. Gue udah 3 tahun di Belanda. Dan silahkan nonton video perkenalan gue di sini. Jadi hari ini hari Senin, tanggal 20 April 2020, dan masih di rumah aja. Kita di Belanda masih lockdown, di rumah aja sampai rencananya sih tanggal 28 April, which is berarti minggu ini tuh minggu terakhir kita di rumah aja. Tapi kayaknya bakalan diperpanjang, kita belum tahu karena pengumuman dari pemerintah itu tiap hari Selasa. Berarti besok baru ada pers conference gitu ya dari pemerintah, dan diumumin lah nanti kedepannya gimana. Dan update sedikit untuk situasi corona sendiri di Belanda itu angkanya sih per hari kalau dibandingin sama minggu-minggu sebelumnya ya, itu sih menurun ya, lumayan signifikan sih menurunnya. Seenggaknya angka yang sembuh itu lebih banyak daripada angka yang meninggal gitu. Dan per hari ini total yang meninggal itu sebentar. Jadi yang positif itu udah 32.000 orang, dan yang dirawat di rumah sakit 9.700 orang, dan yang meninggal itu udah 3.684 orang. Dan kalau dilihat sih grafiknya sendiri masih naik turun ya, tapi sih dibandingin sama minggu pertama April atau minggu-minggu terakhir Maret, dimana itu tuh benar-benar puncaknya banget, minggu ini atau minggu kemarin itu lumayan menurun sih grafiknya. Jadi ya mudah-mudahan makin menurun sampai akhirnya habis. Kita nggak tahu sih sampai kapan. Cuman prediksi sih kayaknya bakal sampai Mei atau Juni kita baru boleh beraktivitas lagi seperti semula. Mudah-mudahan kalian juga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Oh ya, buat yang belum tahu, gue lagi ngadain giveaway. Dan buat lengkapnya follow Instagram gue. Ini Instagramnya, atau nanti gue taruh di deskripsi juga Instagram gue. Di situ ada cara-caranya. Dan hadiahnya itu sebenarnya buat orang-orang ini di Indonesia, tapi buat teman-teman yang di luar negeri, kalian juga boleh ikutan dan hadiahnya bisa dikasih ke keluarga atau kerabat di Indonesia, ya kan? Jadi di video kali ini, sesuai judulnya, gue bakal ngobrol aja, nggak ngapa-ngapain, karena lagi nggak terlalu sibuk sama kerjaan. Gue hari ini udah kelar, maksudnya kerjaan sih belum kelar, tapi kayak udah nggak ada meeting lagi. Sekarang udah jam 12 siang, bentar lagi makan siang. Tapi sebelum gue makan siang, gue mau cerita sedikit ke kalian. Sesuai judul, mertua bule udah bikin wasiat. What? Ya, kenapa? Jadi gue bakal jelasin kenapa. Apakah mereka baik-baik saja? Sebelum gue mulai perbincangan ini, gue bukannya mendoakan atau gue bukannya kurang ajar atau durhaka ya, tapi gue cuma mau sharing aja ke kalian budaya orang Belanda tuh kayak apa. Dan semoga video ini juga bermanfaat, karena gue tahu banget di Indonesia budayanya kan beda banget gitu. Dan menurut gue budaya orang Belanda itu ada beberapa yang sebenarnya bagus untuk dicontoh gitu loh. Dan mungkin melalui kalian yang nonton video gue, kalian bisa share informasi ini ke teman-teman, ke keluarga, supaya supaya hidup kita bisa lebih teratur aja sih sebenarnya. Karena orang Belanda itu benar-benar hidupnya teratur banget dan berencana sekali ya. Jadi menurut gue itu bagus, dan melalui channel gue ini gue juga mau kasih informasi yang mudah-mudahan juga berguna dan bermanfaat untuk kita semua, supaya orang Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadi ceritanya gini, mertua atau calon mertua, karena gue belum officially menikah sama pacar atau tunangan gue, tapi buat lebih gampang biar nggak panjang-panjang camer, gue bilang aja mertua ya. Mertua bule gue ini, mereka masih ada dua-duanya, mertua laki sama mertua perempuan masih ada, puji Tuhan, masih sehat, dan umurnya udah 65-an deh kalau nggak salah, dimana itu udah umur pensiun ya sebenarnya. Jadi mertua perempuan itu pensiunnya udah dari tahun lalu, jadi dia pensiun dini gitu, dari tahun lalu beliau udah pensiun. Dan mertua laki-laki bakalan pensiun tahun ini kalau nggak salah bulan Juli beliau juga bakal pensiun gitu loh. Semenjak mertua perempuan pensiun, beliau udah mulai sibuk tuh cari-cari informasi mengenai wasiat dan apa yang beliau mau, walaupun beliau masih sangat sehat teman-teman. Jadi beliau nggak sakit, dua-duanya nggak sakit, mereka nggak sakit, dan setahu gue mereka nggak ada penyakit apapun gitu. Tapi persiapan
Jadi mereka udah bikin surat wasiat dan mandat. Itu udah menjadi hal yang normal ya untuk mereka mempersiapkan surat wasiat sebelum apa-apa terjadi gitu loh. Kalau misalnya mereka masih sehat dan kayak umur-umur kayak mertua gue kan udah umur-umur yang rentan ya, maksudnya mereka udah pensiun, pasti kan kegiatannya udah mulai berkurang dan mungkin juga bakal efek ke kesehatan apa segala macam, jadi mereka udah mempersiapkan ini. Tapi biasanya memang dihimbau sama pemerintah ataupun penasehat keuangan gitu untuk mempersiapkan sejak dini gitu loh. Kayak gue, umur gue masih 30 tahun dan beberapa bulan lalu tuh gue ada kayak diskusi gitu sama penasehat keuangan gue di sini, dan dia nanya, kamu udah ada surat wasiat belum? Gue bilang, what? Surat wasiat? Menurut lo? Gitu. Kaget dong ditanyain surat wasiat, gue masih sehat, gue masih kerja, dan gue masih kayak gini gitu loh, kenapa udah minta surat wasiat? Terus dia bilang, iya di sini tuh normal gitu loh untuk bikin surat wasiat sedini mungkin, karena kan kita nggak ada yang tahu besok akan kejadian apa, apakah besok kita masih hidup ataukah besok kita masih sehat, kita kan nggak ada yang tahu gitu loh. Dan surat wasiat itu bukan berarti cuman kayak harta ya, tapi juga kayak nanti kalau lu kenapa-napa, siapa yang lu tunjuk untuk ngurusin gitu loh. Tapi kalau di kasus gue, karena kan gue masih masa produktif, jadi surat wasiat yang dia maksud itu adalah kalau misalnya gue kenapa-napa, uang pensiun gue siapa yang bakal menerima nanti, terus kayak kompensasi gitu siapa yang bakal menerima, dan harta kalau misalnya kayak gue punya rumah atau punya aset apa, itu larinya bakal ke siapa, lebih ke kayak gitu. Kalau di umur produktif tuh lebih ke kayak harta lah, hartanya nanti kalau misalnya kita udah nggak ada tiba-tiba, itu semuanya lari ke siapa, dan siapa yang bakal ngurusin itu semua, siapa yang bakal dapat hak untuk mengurus atau mengklaim itu semua gitu loh. Kalau di kasusnya mertua gue, karena kan udah umur pensiun dan mereka udah pensiun atau bakal pensiun, jadi surat wasiatnya itu lebih detail lagi. Jadi di surat wasiat yang udah mereka bikin adalah isinya harta pasti, jadi hartanya itu bakal lari kemana, siapa yang berhak untuk atas harta-harta mereka. Terus yang menarik buat gue juga adalah siapa yang bakal ngurusin mereka waktu mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya mereka masih hidup, tapi mereka udah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, udah ngurusin diri sendiri aja udah nggak bisa, itu mereka menunjuk siapa yang akan mengurus mereka atau harus mengurus mereka. Misalnya mereka maunya tetap di rumahnya mereka, nggak mau dipindahin ke panti jompo, itu boleh gitu, jadi terserah mereka maunya gimana. Tapi di kasus mertua gue ini, mereka maunya tetap di rumah, dan karena anak perempuannya, jadi pacar gue dia 4 bersaudara, 2 perempuan 2 laki-laki, yang anak perempuannya yang 2 ini mereka suster untuk kayak orang-orang tua gitu, dan yang laki-laki mereka berurusan dengan finance lah, mereka berurusan dengan keuangan juga pekerjaannya gitu loh. Jadi mertua gue ini mereka menunjuk anaknya yang perempuan untuk ngurusin segala macam hal tentang rumah, tentang bersih-bersih, tentang perawatannya mertua gue kalau mereka udah gak bisa ngapa-ngapain, pokoknya segala kebutuhan rumah itu mereka anak perempuan yang ngurusin, yang satu ini, jadi cuma satu aja yang ditunjuk. Dan yang ngurusin keuangan kayak bayar listrik mungkin, atau bayar asuransi, atau bayar apapun, itu pacar gue yang ditunjuk gitu loh. Jadi yang kayak gini-gini itu menurut gue luar biasa terstruktur gitu loh, karena dari sekarang mereka udah tahu mereka tuh maunya apa, dan itu ditulis hitam putih pakai notaris. Jadi si 2 anak ini yang ditunjuk, kalau misalnya of course itu atas persetujuan bersama lah ya, jadi si 2 anak ini yang ditunjuk mereka harus melakukan apa yang udah tertulis di situ gitu loh. Dan di surat wasiatnya itu juga sampai ada mau dikubur di mana, atau mau dikubur atau dikremasi, terus kalau mau dikubur di mana, terus sampai lagu kayak lagu pelepasan gitu ya, kayak biasanya kan kalau di agama Kristen atau Katolik ada ibadah pelepasan ya, kayak lagu pelepasannya tuh apa, mereka tuh udah tulis di situ mau lagu apa. Sweet banget gak sih, maksudnya sampai segitunya dipikirinnya gitu loh. Jadi menurut gue ini tuh sesuatu yang menarik banget untuk dibagiin ke kalian, karena kan budaya di Indonesia itu beda banget ya. Maksudnya kita sebagai anak nanya surat wasiat aja tuh kayaknya tabu banget gak sih, kayak hah lu nyumpahin gue meninggal, kayak gitu gak sih kalau kita nanya ke orang tua. Mungkin gak nanya juga sih, tapi kayak kepikiran aja mereka udah bikin surat wasiat belum ya, itu kayak kita merasa bersalah sendiri gak sih.
Kayak gitu gak sih? Kalau gue sih ngerasa kayak gitu ya. Maksudnya karena kan kita besar di budaya yang seperti itu gitu loh. Jadi sampai sekarang pun kalau gue mikir, orang tua gue udah bikin surat wasiat belum ya? Gue kayak ngerasa bersalah gitu loh. Padahal sih sebenarnya harusnya enggak, karena itu untuk kebaikan semua orang juga. Jadi nggak lempar-lempar tanggung jawab jadinya gitu loh. Dan karena semuanya udah jelas kan, tertulis hitam putih dan atas persetujuan bersama juga. Karena kan kita nggak ada yang tahu ya besok kayak gimana. Mungkin kalau kalian bilang ke orang tua, ya mah, nih menurut videonya Kak Maria udah harus mulai mikirin wasiat, jangan kayak gitu, ntar video gue yang di blok, ntar lu nggak boleh lagi nonton video-video gue. Kan gitu maksudnya kayak begini loh kehidupan di Belanda, beginilah budaya di Belanda, kenapa mereka bisa menjadi one of the happiest countries in the world, karena semuanya terorganisasi, semuanya terstruktur. Jadi ya, gitu aja sih video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan gue mau tahu menurut kalian apa tentang surat wasiat ini. Apakah itu biasa aja, di sini juga banyak. Karena gue juga kan udah lama ya nggak tinggal di Indonesia, udah 8 tahun nggak tinggal di Indonesia. Jadi mungkin sekarang budayanya udah berubah, gue nggak tahu. Coba komen di bawah, kasih tau gue sebenarnya di Indonesia tuh masih kayak gimana sih. Kalau kalian suka sama video ini, please like. Dan gue berusaha untuk upload sesering mungkin, belum bisa komit upload setiap hari. Makanya kalian jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau gue ada video baru gitu. Thank you so much for watching, and let's share stories and stay connected. Doei!